Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ananda dengan NIM 2351200009. Saya merupakan mahasiswa dengan program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, video yang akan saya buat membahas mengenai teori inflasi dan deflasi dan bagaimana dalam perspektif Islam itu sendiri terkait dengan inflasi dan deflasi. Apa sih sebenarnya inflasi itu sendiri? Nah, inflasi ini merupakan harga-harga itu atau barang atau harga barang atau jasa itu naik secara umum, naik secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Nah, jadi kalau misalnya harga naiknya ini cuman 1 sampai 2 bulan saja, itu belum dikatakan inflasi karena bisa jadi penyebab kenaikan daripada harga atau harga barang atau jasa tersebut kalau misalnya cuma 1 atau 2 bulan ya, tidak secara terus menerus, itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Mungkin ya karena kenaikan harganya itu karena kelangkaan daripada pupuknya ya. Kalau misalnya tomat nih, misal tomat nih tadinya 5.000, dalam 2 bulan terakhir naik jadi 10.000, tapi bulan depannya ketiga apa yang bulan ketiga itu bisa jadi tomatnya turun kembali. Nah, itu belum dikatakan inflasi karena kenaikan daripada tomat tersebut dalam 2 periode itu. Nah, mungkin kenaikan disebabkan oleh faktor kelangkaan dari suatu produksi tomat, entah itu mungkin pupuknya yang langka, pupuknya yang susah, atau ada masalah dalam pertanian ya misalnya. Nah, sedangkan apa sih itu deflasi? Nah, deflasi itu sendiri adalah kebalikan daripada inflasi, di mana harga barang atau jasa itu turun secara terus-menerus, secara umum ya, dalam suatu periode tertentu. Nah, memang kedengarannya enak ya, bahwa kayak barang turun, harga barang turun, kita ingin beli ya, kayak ibaratnya kayak diskon. Namun tidak semudah itu, tidak seenak yang kita bayangkan. Kalau misalnya harga turun secara terus-menerus, nah ini bisa menyebabkan produksi dari suatu perusahaan itu akan berkurang sehingga membatasi daripada tingkat tenaga kerja yang dimiliki dari suatu perusahaan. Nah, sehingga karena turunnya jumlah permintaan daripada konsumen, ini kan mengurangi jumlah produksi ya dari suatu perusahaan, maka perusahaan itu bisa membatasi atau mengurangi daripada tenaga kerja yang mengakibatkan kedepannya itu membuat banyak karyawan-karyawan atau banyak orang-orang yang di PHK karena ya tadi, karena keterbatasan mengurangi tenaga kerja gitu, membatasi karena penurunan daripada konsumsi ini sangat menurun secara terus-menerus. Jadi produksi dari suatu perusahaan itu dikurangi dengan cara ya satu-satunya adalah di PHK orang-orangnya. Dan kemudian ya salah satu itu juga dengan menurunkan harga, biar kalau nggak laku ya mau bagaimana lagi ya kan. Cuman ya kalau secara terus menerus kan makanya itu nggak baik. Nah, sehingga untuk mengurangi daripada jumlah produksi itu ya membatasi juga, dikurangi juga tenaga kerjanya karena lebih ya. Jadi seperti itu. Ciri inflasi dan deflasi. Nah, ini merupakan bagaimana kita mengetahui bahwa ini sedang terjadi inflasi. Ya, dengan mengetahui ciri-ciri ini kita bisa mengetahui bahwa sepertinya saat ini sedang terjadi inflasi nih, atau sepertinya saat ini sedang terjadi deflasi. Nah, apa saja ciri-cirinya? Nah, yang pertama itu ada kenaikan harga yang secara terus-menerus, yang dimana kenaikan harga barang atau jasanya ini sebagian besar ya, jadi bukan cuma satu komoditas saja, tetapi ada beberapa atau banyaklah harga-harga barang atau suatu jasa itu yang naik. Nah, jadi bukan cuman misalnya bukan cuman tomat atau bukan cuman sayur-sayuran saja, tetapi di komoditas-komoditas lain juga harga barangnya itu naik gitu. Jadi bukan cuma satu. Nah, kemudian ada kenaikan harga barang atau jasa yang secara terus-menerus dalam periode tertentu, maksudnya dalam kurun waktu lama begitu. Nah, kalau misalnya terjadi kenaikan harga itu cuman 1 sampai 2 bulan saja, itu belum bisa dikatakan inflasi karena bisa jadi kenaikan harga daripada itu ya disebabkan dari faktor lain. Misal mungkin faktor pengaruh daripada kelangkaan akan suatu barangnya itu, kelangkaan bahan daripada suatu
produksi tersebut, suatu produk tersebut. Nah, kemudian ada kenaikan biaya produksi. Nah, misalnya kenaikan biaya produksi ini bisa jadi disebabkan oleh peningkatan harga bahan bakunya, upah, dan energi. Nah, misalnya nih produksi kita per bulan itu mencapai 1000 unit ya. Atau kalau misalnya kita ambil di dunia fashion, misalnya kita memproduksi baju itu sebanyak 1000 pakaian misalnya. Nah, jumlah produksi kita itu di bulan-bulan berikutnya itu sama, atau di tahun-tahun berikutnya itu sama, namun upah atau harga yang kita keluarkan daripada produksi yang sama itu berbeda harganya. Nah, misal produksi sebelumnya itu jumlahnya 1000, nah harga yang kita keluarkan itu mencapai misal 5 juta. Nah, di bulan-bulan berikutnya atau tahun-tahun berikutnya kita memproduksi sama produksinya sebanyak 1000 pakaian, namun harga barang yang kita keluarkan daripada 1000 pakaian itu berbeda dengan 1000 pakaian yang beberapa bulan sebelumnya. Nah, ini bisa menjadikan kita tahu ya bahwa ini terjadi inflasi. Nah, kemudian ada ciri-ciri daripada deflasi. Nah, ciri-ciri deflasi ini ada, yang pertama itu ada penurunan harga itu secara umum dan terus menerus. Nah, ini sama halnya dengan inflasi tadi. Jadi penurunannya ini secara dalam waktu periode tertentu. Jadi dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Jadi kalau misalnya penurunan harganya itu cuma 1-2 bulan saja, itu belum bisa dikatakan daripada deflasi. Kenapa? Karena itu bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain ya. Nah, kemudian yang kedua ada daya beli uang itu meningkat. Kenapa daya beli uang meningkat? Karena nilai uang itu menjadi lebih tinggi karena harga daripada suatu pasar, harga barang itu menurun secara terus-menerus ya. Nah, kemudian ada penurunan permintaan agregat. Di masyarakat ini karena dia tahu harga turun, jadi dia mau menunda lagi konsumsinya atau mau menunda lagi investasinya. Nah, sehingga berharap tahun-tahun berikutnya itu akan lebih turun lagi atau lebih murah lagi. Nah, itu ciri-cirinya yang bisa kita ketahui bahwa hal seperti ini sepertinya terjadi deflasi ya. Nah, kemudian yang terakhir ada peningkatan pengangguran. Nah, kenapa bisa peningkatan pengangguran menjadi ciri-ciri daripada deflasi? Karena ketika deflasi terjadi ya, atau penurunan permintaan, penurunan konsumsi dari suatu masyarakat, itu akan mengurangi daripada biaya produksi. Nah, sehingga membatasi daripada tenaga kerja. Yang akibatnya nantinya ke depannya itu akan banyak orang-orang yang di PHK atau banyak orang-orang yang dikeluarkan ya secara paksa, karena ya membatasi daripada tenaga kerja itu untuk menyamakan daripada biaya produksi ya. Karena ya konsumsi, karena kan masyarakat kan membatasi konsumsi atau mengurangi konsumsi mereka, malas begitu. Karena ya tadi itu ciri-cirinya berharap untuk lebih murah. Nah, makanya masyarakat itu menunda konsumsinya. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan itu akan sehingga yang kegiatan seperti ini akan berdampak pada perusahaan, yang mana perusahaan nanti itu akan mengurangi daripada biaya produksinya. Nah, sehingga banyak pengangguran begitu, peningkatan pengangguran. Nah, kalau banyaknya pengangguran dalam waktu tertentu, ini juga bisa menjadikan suatu tanda-tanda bahwa kita ini sedang deflasi. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana Islam memandang, bagaimana dalam perspektif Islam terkait dengan inflasi dan deflasi. Nah, jadi dalam Islam, inflasi dan deflasi ini merupakan pertama itu fenomena ekonomi. Ini merupakan bagian daripada fenomena ekonomi yang dimana inflasi dan deflasi ini tidak hanya dipandang atau hanya dilihat dari sisi teknis ekonomi saja, tetapi kita harus mengetahui juga dari akar penyebab dan dampaknya itu bagaimana. Nah, inflasi ini kan terjadi karena pencetakan uang ya, atau peredaran uang itu terlalu tinggi tanpa dikontrol dulu. Nah, sehingga uang kertas yang tidak berbasis aset real bisa menyebabkan suplai uang itu meningkat berlebihan. Nah, hal inilah yang bisa memicu daripada terjadinya inflasi. Nah, kemudian itu ada sistem bunga, yang dimana ini menyebabkan pertumbuhan uang yang beredar itu tanpa adanya barang yang real, sehingga menurunkan daya beli uang. Nah, kemudian penimbunan. Nah, ini juga bisa menjadikan
suatu keadaan itu bisa terjadi inflasi karena adanya penimbunan ini, di mana menimbun barang untuk ketika di masa depan ya, di masa akan datang itu dijual dengan harga mahal, dijual dengan harga tinggi. Nah ini juga masuk ke dalam fenomena ekonomi dalam Islam ya, penimbunan, karena ini menyebabkan kelangkaan atau harga itu terlalu tinggi. Nah kemudian Islam ini, dalam Islam ya, inflasi dan deflasi itu dilihat juga atau merupakan moralitas dan etika, karena memang pada dasarnya sistem ekonomi Islam ini bukan hanya dilihat dari pada keuntungan semata, laba rugi, tapi melainkan daripada etika, moralnya bagaimana, apakah baik, apakah sudah benar. Nah itulah yang dinilai juga dalam Islam yang perlu diperhatikan. Nah, makanya dalam Islam kita tuh diajarkan bahwa kita harus berpijak pada moralitas dan etika juga, karena inflasi dan deflasi ini itu bisa saja muncul karena adanya nilai moral dalam ekonomi yang tidak bagus begitu, tidak baik, seperti ketidakadilan, penipuan atau ketidakjujuran. Nah, sebagaimana yang tadi yang terjadi pada kasus penimbunan itu kan dalam ekonomi yang memang dalam ekonomi Islam itu merupakan moral yang sangat tidak diterima, tidak dapat diterima, karena dengan kegiatan yang dia lakukan ya, atau dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara penimbunan itu bisa menyebabkan harga itu makin mahal, dan itu akan harga itu melonjak naik ya, dan itu menyebabkan orang-orang itu akan, dan itu akan berdampak pada orang-orang sekitar gitu. Nah kemudian prinsip moral Islam yang harus ditekankan pada hal ini ya, terkait pada moralitas, yaitu ya kita harus melarang pada praktek penimbunan barang, kemudian praktek riba tentunya, dan juga spekulasi yang terlalu tinggi ya, sebagaimana yang terjadi pada cryptocurrency kalau nggak salah, itu kan di sana memang betul-betul spekulasinya terlalu tinggi ya, naik turunnya itu entah dari mana, sekalinya naik itu langsung meroket begitu tinggi, spekulasinya terlalu tidak jelas, kurang jelas bu. Nah, itu juga bisa menyebabkan. Kemudian inflasi dalam Islam ini juga inflasi dan deflasi merupakan fenomena sosial. Jadi dikatakan sebagai fenomena sosial. Kenapa? Karena inflasi dan deflasi ini berdampak ke kehidupan masyarakat, kehidupan sosial ya. Nah, dampak yang ditimbulkan daripada inflasi ini kan, inflasi kan membuat harga-harga naik ya, daya beli masyarakat, sehingga daya beli masyarakat kecil ya atau masyarakat miskin itu menurun, sehingga kemiskinan itu makin meningkat lagi dan kesenjangan sosial seperti itu. Makanya inflasi ini dalam Islam dipandang juga sebagai fenomena daripada fenomena sosial. Nah kemudian deflasi ini kan berdampak kepada kalau misalnya penurunan minat terhadap barang, minat konsumsi, nah sehingga ini membuat perusahaan itu akan mengurangi daripada biaya produksinya, dan juga ini termasuk daripada upaya perusahaan, yaitu dengan cara membatasi tingkat kerja atau membatasi tenaga kerjanya begitu, dikurangi. Nah sehingga banyak orang yang di PHK. Nah dan ini akan meningkatkan daripada pengangguran seperti itu, dan ini akan berdampak sosial, dan dampak sosial itu berdampak ke masyarakat, makin banyak pengangguran seperti itu. Makanya inflasi dan deflasi ini juga bisa dipandang sebagai fenomena sosial, seperti itu.